Halo, ketemu lagi di konten Journey to PhD. Ini episode ke-11 dari 18 konten nanti yang sudah saya siapkan. Dan alhamdulillah kurang lebih seminggu yang lalu ya. Iya, tepat seminggu yang lalu tanggal 18 itu program pengayaan bahasa yang saya ikuti dari mulai Januari awal tahun ini itu sudah berakhir selama 6 bulan dan alhamdulillah saya tes duluan dengan nilai overall IELTS yang sudah melebihi target. Alhamdulillah overallnya 7,5. Kemudian teman-teman yang lain yang belum, itu officialnya di tanggal 18 Juli kemarin. Ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi sebagai penerima beasiswa afirmasi, saya sudah menyelesaikan satu program yang sebenarnya bisa menjadi pilihan, tapi saya ambil karena memang saya butuh, karena memang skor IELTS yang diminta untuk program PhD biasanya lebih tinggi, di sekitar overall 7, jadi memang saya butuh program ini. Alhamdulillah sudah melebihi target, dan sebagian besar teman-teman juga rata-rata sudah berhasil mencapai skor minimum yang disyaratkan LPDP, yaitu 6,5 ya di program pengayaan bahasa ini. Bahkan ada yang beberapa yang sudah 7. Ini saya melihat satu perkembangan yang luar biasa jika dibandingkan dengan saya program bahasa dulu, pengayaan bahasa dulu, masih banyak yang bahkan belum mencapai 6,5. Tapi di program ini di UI, dan juga saya pikir mungkin didukung oleh kecanggihan teknologi, sekarang makin banyak yang dengan mudah bisa mencapai 6,5 dalam waktu 6 bulan, bahkan lebih, ada yang sampai 7 ya. Ini satu hal yang luar biasa. Dan setelah ini jujur sebenarnya kemarin juga bisa paralel sambil cari kampus di sela-sela mengikuti kegiatan pengayaan bahasa, tapi memang saya memutuskan untuk fokus ke IELTS dulu. Nah, baru mulai mencoba daftar di mungkin mulai dari bulan Agustus sampai bulan September nanti. Dimulainya dari Agustus awal sampai mungkin ditutup biasanya untuk Spring 2027, ditutup di akhir bulan September, 31 September. Alhamdulillah satu beban sudah lepas, yaitu IELTS. Sekarang ada tantangan selanjutnya, yaitu mencari kampus. Mungkin untuk teman-teman yang program S2 mendapatkan kampusnya mungkin bisa dibilang cukup mudah ya, karena di S2 kan banyak agen kayak gitu-gitu. Tapi untuk program PhD ini level mencari kampusnya mungkin berbeda, karena kebanyakan harus kontak supervisor dulu, terutama di Eropa ya. Di Eropa sebagian besar seperti itu. Jadi berdasarkan lowongan yang atau ada jatah penelitian yang disediakan oleh supervisor. Ini yang nanti akan saya coba mulai. Sementara sudah mulai sebenarnya untuk mencicil beberapa topik disertasi, dan kemudian mungkin minggu depan coba langsung email ke beberapa profesor terkait. Semoga harapannya bisa sudah ada yang dapat letter of acceptance yang unconditional, biar bisa langsung mengajukan ke LPDP mungkin di bulan Oktober ya, biar habis itu langsung PK, lalu kemudian persiapan untuk pembuatan visa, mungkin vaksin, dan beberapa persiapan-persiapan lainnya. Perjalanan masih panjang sebagai penerima beasiswa LPDP afirmasi. Jadi 6 bulan kemarin itu belum ada apa-apanya. Perjalanan masih ada banyak rintangan, seperti film Odysseus. Tapi harapannya semoga
di setiap hal tantangan yang ada kemudahannya, biar tidak terlalu rumit hingga nanti memulai program S3-nya sendiri. Tentu saya juga masih banyak belajar, masih banyak perlu riset mengenai S3 itu seperti apa, apalagi saya yang background-nya hanya master by course selama mengikuti program master degree saya di Boston. Jadi mungkin perlu banyak nonton, perlu banyak baca dan riset, terutama dalam skill menulis kepenulisan ilmiah yang memang sejujurnya masih kurang. Nah, ini akan saya coba belajar selama beberapa bulan ke depan, dan alhamdulillah dapat rezeki juga, ditawari pekerjaan, jadi bisa sambil stay di Depok untuk beberapa bulan ke depannya. Apa ya? Oh iya, di teman-teman saya sendiri di program pengayaan bahasa kemarin, beberapa ada yang sudah pulang, mereka sudah memenuhi target skor, dan mungkin sebagian besar sepertinya berangkat tahun depan, karena memang ada beberapa persiapan yang mungkin mereka butuh lakukan. Tapi ada beberapa juga yang memang kurang beruntung atau mungkin butuh sedikit lebih lagi untuk belajar. Nanti biasanya mereka dapat program pengayaan bahasa extension. Mungkin sedikit menjelaskan mengenai program pengayaan bahasa extension. Jadi program ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah mengikuti PB sebelumnya, PB 6 bulan, kemudian nanti dilihat apakah memang skornya belum memenuhi standar kampus, dan juga dilihat dari persentase absensi yang peserta tersebut punya selama mengikuti PB 6 bulannya. Baru kemudian nanti tempat atau mitra partner pengayaan bahasa yang bekerja sama dengan LPDP, mereka mengeluarkan rekomendasi apakah peserta tersebut masih bisa mengikuti pengayaan bahasa extension atau lanjutan atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti PB awal dan kemudian nilainya masih belum memenuhi standar, itu nanti jangan khawatir, masih ada kesempatan 3 bulan lagi untuk PB extension untuk melatih kemampuan bahasa Inggris teman-teman, khususnya dalam skill IELTS ya. Karena jujur memang IELTS sendiri harus saya akui bahwa ada psikologi, ada behavior yang berbeda di tes IELTS itu. Dan itu yang saya alami, walaupun kemarin sudah 4 kali tes masih tetap mengalami pressure tersebut. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena berbayar, dan berbayarnya tidak murah, sekitar 3,5, dan memang ada beberapa skill juga yang memang butuh konsentrasi tingkat tinggi dan juga rasa percaya diri. Jadi saya selalu bilang IELTS itu memang behaviornya selalu berbeda dengan tes bahasa Inggris lainnya. Nah, inilah mungkin yang dialami oleh beberapa teman saya yang memang masih belum beruntung untuk mencapai skor minimum. Tapi semoga nanti dapat kesempatan untuk ikut PB extension, dan di PB extension sudah bisa mencapai target minimum 6,5 atau mungkin 7 ya, untuk rekan-rekan yang akan mengambil program PhD. Rasanya beda ya kali ini, karena memang di kelas PB saya yang paling tua. Kalau dulunya 2018-2019 itu termasuk yang termuda di kelas, tapi kali ini jadi yang paling tua di kelas. Jadi mungkin sedikit banyak lebih ngasih motivasi juga kepada adik-adik yang mungkin down, atau mungkin ketika mengikuti tes harus butuh semangat lagi gitu. Jadi itu yang coba saya lakukan untuk beberapa rekan-rekan yang memang akan mengikuti official IELTS di tanggal 18 kemarin, ngasih motivasi bahwa apapun hasilnya itu bukan akhir dari segalanya, dan harus punya semangat untuk bangkit lagi. Karena perjalanan masih panjang, baik itu yang PhD maupun yang master degree maupun yang doctoral degree.
Jadi itu juga saran untuk teman-teman yang saat ini berjibaku dengan IELTS dan seleksi apapun itu. Ya mungkin itu dulu di episode ke-11 kalau saya tidak salah dari konten Journey to PhD. Masih ada 7 sesi lagi atau 7 episode lagi untuk saya menceritakan perjalanan saya menempuh pendidikan doktoral, dan semoga harapannya bisa jadi bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 dan juga sedang berjuang untuk mencapai skor IELTS minimum yang disyaratkan oleh LPDP maupun kampus tujuan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode ke-12. Thank you.